Takutnya papa mama dulu. Kalau angkat tangan berarti bertanggung jawab, berarti harus bersedia gitu. Oke. Urut aja ya, nanti Banyu ada gilirannya. Yuk tuh. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami memulai pelajaran. Tolong kasih kepintaran, kesehatan, dan yang lain-lainnya Tuhan. Tolong kasih kami kesehatan yang lain dan semoga COVID ini segera berakhir. Tuhan, tolong doakan kami semua ya Tuhan, teman-teman kami, teacher-teacher kami, dan yang mengajar kelas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, terima kasih Ruth. Oke, hari ini kita akan review ya. Review itu berarti mengulang kembali. Mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari dalam minggu ini. Dari Senin sampai Rabu kemarin ya. Kita akan mulai dengan bahasa Indonesia. Kita akan membahas tugasnya. Kalian masih ingat bahasa Indonesia kita membahas tentang apa ya? Ya, silakan Banyu. Halaman berapa, teacher? Sebentar, saya mau tanya dulu. Apakah kalian ingat kita bahasa Indonesianya membahas tentang apa? Ingat. Apa? Lupa ya. Hari Senin bahas tentang apa kita? Sifat benda cair tidak selalu sama. Oh, iya betul. Tentang sifat-sifat benda ya. Apa, Ruth? Kita boleh isi minum nggak? Ya, minumnya taruh di samping kalian masing-masing aja, nggak apa-apa. Kayak teacher ini, nah. Ini selalu bawa botol di sampingnya. Jadi kalau pas minum, tinggal minum sudah. Ya? Jadi kalau kalian minum air, ya, mau kasih pengumuman ya. Kalau kalian minum air putih biasa seperti ini, boleh ditaruh di sampingnya aja. Supaya kalau pas minum, tinggal minum. Ya, nggak usah izin-izin lagi. Kecuali ke toilet baru izin. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan bahas soalnya ya, bahas tugas yang sudah kalian kerjakan. Teacher sudah melihat tadi di Google Classroom. Coba sekarang buka halaman 111. Bu pena halaman 111. Bu pena halaman 111. Sudah ketemu, teacher. Oke, yang lainnya sudah ketemu? Ya, teacher juga sudah ketemu ini. Oh, hilang gambarnya. 111. Sudah ya, Ruth sudah ketemu sayang? Iya, udah, teacher. Maaf tadi suaranya nggak jelas. Oke, sudah ketemu ya Bu Pena halaman 111 ya. Oke, kita mau bahas ya sekarang ya. Ada 4 soal. Ada 4 soal, jadi pas satu-satu silahkan. Nomor 1 siapa mau jawab angkat tangan dulu, nanti tunjuk, baru nanti dijawab bersama-sama. Oke, silakan angkat tangan, kita urutkan ya. Berarti Banyu nomor 1, Berneta nomor 2, Ruth nomor 3. Oke, berarti nanti nomor 4-nya karena banyak itu ya kosakatanya, jadi nomor 4 Jojo itu nanti yang menjelaskan 2 makna saja ya Jo ya. Terserah nanti yang lainnya 2 makna gitu. Jadi nomor 4 tapi menjelaskan 2 saja. Oke, dimulai dari Banyu, silahkan. Nomor 1. Baca soalnya dulu ya. Soalnya, bagaimana sifat benda cair?
Tidak selalu sama, kental dan encer bentuk sama seperti wadahnya. Ya, betul ya. Yang dikatakan oleh Banyu betul. Jadi sifatnya benda cair itu tidak selalu sama. Ada yang kental, ada yang encer. Ya, sifatnya itu ada yang kental, ada yang encer. Tapi dia punya sifat yaitu bentuknya itu sama seperti wadahnya. Seperti yang sudah dijelaskan ya, kalau di botol air itu ya kayak botol. Kalau kita masukkan di gelas ya kayak gelas ya. Kalau yang beberapa tadi yang jawabannya masih seperti ini, sifat benda cair tidak selalu sama. Nah, nanti ditambah ya. Itu kurang lengkap. Tidak selalu sama itu maksudnya bagaimana? Ya, tadi itu ada yang kental, ada yang encer, lalu bentuknya sama seperti wadahnya. Oke. Terima kasih Banyu. Nomor 2 tadi Garneta. Silahkan Garneta. Tuliskan 3 contoh benda cair yang bersifat kental. Ah. Madu, kecap, dan oli. Oh, madu, kecap, dan oli. Garneta tahu semua itu tiga-tiganya? Tahu. Tahu oli tahu ya? Di motor. Ya, di motor pernah lihat nggak? Pernah. Oh, pernah. Kalau kecap pasti tahu ya, kalau kecap. Apa tadi satunya tadi? Madu. Madu pernah minum madu? Sering. Sering ya? Oh, ya. Oke, berarti tahu semua nih ya. Ada lagi nggak kira-kira yang sifatnya kental? Sirup. Sirup. Ya, boleh. Sirup itu yang ini ya, kayak marjan gitu ya. Sirup masih kental ya. Kalau pas dicampur sama air baru dia sifatnya encer. Ya betul. Oke. Terima kasih Garneta. Selanjutnya nomor 3 Ruth. Silakan dibaca dulu soalnya baru dijawab. Tuliskan 3 contoh benda cair yang bersifat encer. Contohnya air mineral, sari buah, dan susu cair. Ya, air jelas ya. Air encer. Sari buah itu ya minuman yang rasa buah itu. Lalu susu cair ya, maksudnya bukan susu yang masih kental manis ya, susu yang sudah cair itu yang banyak kalian temukan. Air Apalagi itu ada aku nggak? pernah minum. Apa? Airnya itu aku pernah minum. Itu sari buah tapi nggak pernah aku lihat terus nggak minum. Tapi susu cair dari dulu aku pernah tapi sekarang enggak. Oh ya, tapi tahu ya, tahu kan? Pokoknya semua yang bentuknya itu encer itu termasuk benda cair yang sifatnya encer ya. Oke. Terima kasih Ruth. Sekarang Jojo nomor 4 itu Jojo dibaca soalnya. Lalu pilih kosakata mana yang mau Jojo jelaskan. Bebas wes, yang mana aja. Silakan Jojo. Baca tuh. Dibaca soalnya, sayang. Jo, nomor berapa ini? Ini loh. Nah, Ini nomor apa? nomor berapa? Nomor 4 sayang. Nomor 4. Kan akan kita kasih. Nih. Jo. Soalnya. Nih. Ini jelaskan makna dari kosakata yang di garis bawah ini. Buatlah kalimat lalu kosakata tersebut. Terus teacher. Ya, terus jawabannya Jojo buat Jojo pilih kata apa? Misalkan itu yang digaris bawahi ada kata sifat. Coba Jo, kata sifat. Gimana Jo? Arti dan kalimatnya. Baca.
Sifat adalah benda, keadaan dan rupa yang tampak pada sesuatu benda. Oke, ininya kalimatnya Jo. Muncul kalimatnya mana? Sifat benda cair. Nih baca nih. Ini loh. Sifat benda cair tidak selalu sama. Oh, ya. Terima kasih Jojo ya. Jadi tadi Jojo menjelaskan sifat itu keadaan dan apa tadi rupa yang tampak pada suatu benda ya. Ya, keadaan, sifat yang tampak, betul. Ini bisa dicari ya sebetulnya ya, bahasanya boleh beda-beda nggak apa-apa, tapi intinya yaitu ya suatu keadaan atau rupa benda itu yang dapat dilihat ya dari suatu benda gitu. Kalimatnya boleh berbeda-beda nggak apa-apa ya, itu hanya kalimat saja, tapi intinya sama saja. Oke. Tadi sudah membuat kalimat juga, sifat benda cair tidak selalu sama, itu ada di bacaan, nggak apa-apa. Sekarang coba yang lain. Terima kasih Jojo. Yang lain masih ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih ada 5. 2 ya, ada 3 orang lagi. Yang 2 orang 2, yang 1 orang 1. Apa ini ya, raise hand? Coba. Oke, sama urutannya. Banyu berarti sebutkan artinya dan buat kalimat dari kata benda dan kecap. Garneta, encer, dan cair. Ruth, wadah. Ya, wadahnya. Tinggal dibaca hasil kalian. Silahkan, Banyu. Benda artinya segala hal yang berwujud. Madu termasuk benda cair. Kecap, bumbu, dan dapur cair, rasanya manis atau asin. Kalimatnya, aku suka makan dengan kecap. Oh, oke. Terima kasih Banyu. Ya, benda, segala yang intinya ya, segala yang ada dalam alam yang berwujud ya. Atau tapi nggak usah berwujud gitu aja ya. Segala yang ada dalam alam yang ada wujudnya ya, yang bisa kita lihat itu benda. Nah, kalau kalimatnya tadi sudah betul ya. Kecap. Tadi katanya bumbu dapur ya. Apa tadi? Yang rasanya manis atau asin, boleh. Kecap itu terbuat dari apa sih, Banyu? Kedelai. Betul, kedelai ya. Jadi kecap itu adalah cairan ya. Masuk cairan itu atau saus, bisa dikatakan hasil olahan kacang kedelai. Diberi gula dan rempah-rempah ya. Untuk penyedap rasa makanan. Biasa di dapur itu mama-mama pasti punya semuanya. Aku makan dengan kecap. Ya, biasanya kalau makan itu ada yang pakai kecap ya. Makan telur pakai kecap. Oke, terima kasih Banyu. Itu intinya ya, kalimatnya boleh berbeda-beda. Tidak apa-apa. Selanjutnya, garneta itu kata encer sama cair. Silahkan. Encer. Cair. Hitam tidak. Encer tidak kental. Air benda cair. Bersifat encer. Sebentar. Encer kalimatnya gimana tadi yang encer? Air benda cair. Bersifat encer. Oh. Kalau yang cair artinya dan kalimatnya?
Sama ya? Atau bagaimana? Sama, teacher. Oh, jadi satu kalimat untuk dua kata gitu ya. Oh, baik-baik. Oke, jadi encer itu tidak kental ya. Bercampur air menjadi cair itu encer. Kalau cair bersifat seperti air, ya, sebenarnya hampir mirip sih ya, tapi agak-agak berbeda. Nah, kalimatnya tadi Garneta buat satu kalimat untuk dua kata, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Garneta. Selanjutnya terakhir, Ruth. Ada kata lain ternyata Ruth. Ada sama ya. Yang paling atas itu ada sama dan wadah. Ruth, artikan kata sama dan kata wadah, terus buat kalimat. Silakan. Dibaca hasilnya. Sama dan wadah. Boleh tanya nggak, teacher? Tinggal dilihat. Oh, boleh. Belum dikerjakan kah sama Ruth? Ya, itu kan ini belum dikerjakan. Tapi aku nggak tahu yang ditulis gimana. Lupa yang mana pekerjaannya? Lupa atau yang buku tulis itu loh. Nah, makanya kalau tematik itu kalau ngerjakan dalam satu buku, jangan banyak-banyak ya. Satu buku itu terus kamu kasih halaman di atasnya. Halaman berapa? Gitu. Pelajaran apa? Jadi kalau pas nyari gampang. Ini teacher lihat kamu sudah mengerjakan loh padahal di Google Classroom. Ini ya, teacher share ya. Ini loh ya, dikasih tahu kamu sudah mengerjakan. Nah, itu dulu. Ada kosakata sama itu kelihatan nggak punyanya Ruth? Nggak kelihatan ya? Nih. Ini. Kelihatan nggak Ruth? Ruth, tolong jawab teacher. Iya, teacher, kelihatan. Ya. Coba baca itu yang sama, itu jawabannya Ruth itu. Kosakata sama, makna serupa, tidak berbeda. Kalimat aku dan Nina sama. Tingginya. Kurang G itu ya. Kalian kalau nulis yang teliti ya, kurang huruf biasanya. Oke, itu yang sama. Sama itu serupa ya, tidak berbeda. Aku dan Nina tingginya sama, boleh. Lanjutnya kata apa tadi? Wadah. Mana ini wadah? Sebentar. Lain kali ini ya, diingat-ingat ya Ruth. Bukunya yang mana? Dikasih halaman di atasnya itu sama pelajarannya. Supaya nggak nyari-nyari lagi. Nih yang wadah nih punyanya Ruth. Kosakata wadah, makna tempat untuk menyimpan sesuatu. Ya, sudah. Titik. Habis itu kalimatnya. Makan soto, wadahnya ditaruh di mangkok. Oh, makan soto wadahnya ditaruh di mangkok. Ya boleh, cuman ini ya. Kalimatnya ini masih agak ini berantakan ini ya. Wadah itu tempat ya, tempat untuk menyimpan sesuatu, betul. Tempat untuk menyimpan sesuatu. Kalimatnya kira-kira yang berhubungan dengan wadah sebenarnya ada semua sih di sini ya.
di bacaan, tapi kan kalian sudah membuat kalimat yang baru ya. Jadi gampang. Wadah. Oke. Terima kasih semuanya. Sekarang kita mau ada pertanyaan dulu tentang bahasa Indonesia. Sudah mulai ingat atau ada yang mau ditanyakan seputar benda padat, cair, dan gas? Tidak, tidak. Tidak. Yakin? Oke. Oke. Sekarang kita ke PPKN kalau gitu ya. Ke tugas PPKN. Halaman dibuka. Yuk, halaman berapa itu kemarin? Halaman 120. Silakan dibuka. 120. Sudah, teacher. Oke. Sudah, teacher. Ya. Terus sudah ada jawabannya di situ. Untuk tak tanyain loh. Nggak tahu juga jawabannya gimana. Ada nggak? Iya, teacher, itu ada itu tulisannya, tapi aku tulisnya di buku tulis. Terus buku tulisnya ada nggak? Nggak ada, aku lupa. Nah, terus gimana ini kita mau nyocokkan ini? Kalau lupa. Kamu punya buku tulis berapa? Saya tanya. Kamu punya buku tulis berapa untuk tematik aja? Banyak. Nggak boleh gitu ya. Bukunya harus cuma satu. Cuma satu supaya kalau nyari gampang. Lah ini kamu belajarnya gimana kalau nggak ada buku tulisnya? Nggak bisa coret-coret, nggak bisa menulis yang jawaban yang salah, memeriksa, nggak bisa dong. Lain kali ya, terakhir ini ya, lain kali bukunya cuma satu aja, dikasih sampul boleh, ditulis yang besar, buku tematik. Perhatikan teacher lagi bicara. Perhatikan ke layar. Buku tulis tematik gitu. Cuma satu saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau pas nggak bawa buku tulisnya ya udah tulis di pulpena aja. Jangan dikocok-kacir gitu jawabannya, nanti kamu bingung kalau mau belajar, ya. Ya Ruth ya. Dan kali gitu ya. Oke, kita cocokkan dulu yang PPKN. Ada nomor 1 A, B, C, D, E. Ya. Kita jawab bersama-sama aja ya. Tuliskan manfaat mentaati peraturan di rumah berikut. A. Menjaga kebersihan di rumah. Manfaatnya apa? Rumah bersih dan sehat. Rumah bersih dan sehat. Rumah bersih dan sehat juga, Banyu. Jojo apa? Oh ya, oke. Ruth, tanya aja langsung spontan. Kalau menjaga kebersihan di rumah apa manfaatnya, Ruth? Apa manfaatnya? Supaya rumah bersih. Ya, boleh. Intinya itu ya, menjaga kebersihan rumah ya supaya jadi bersih. Kalau bersih berarti nanti kitanya sehat, ya. Karena nggak ada kuman-kuman, bakteri-bakteri itu kan hilang ya. Debu-debu yang buat nggak sehat ya. Kalau rumahnya bersih, jadinya enak dilihat juga ya, rapi ya, bersih, jadinya sehat. Oke, terima kasih. Nomor B, menyimpan benda pada tempatnya. Apa manfaatnya? Agar mudah mencari. Rapi, kata Banyu. Rapi dan mudah dicari. Rapi. Oh ya. Rapi dan mudah dicari ya. Agar Supaya benda kata Vanessa tadi. Apa, Ruth? Supaya benda tidak hilang. Betul, bisa juga supaya benda nggak hilang ya. Kalau kita menyimpan misalkan buku contohnya ya, buku nggak kita kembalikan ke tempatnya. Nah, lupa kita. Kalau udah lupa ya udah ya bisa hilang. Lalu supaya rapi ya, kalau misalkan kita taruh sepatu sembarangan,
Habis mau masuk rumah, taruh sepatu sembarangan gitu aja. Ya udah, ya kan? Akhirnya tidak rapi, dilihatnya nggak enak ya. Betul, terima kasih. Terus mudah ditemukan tadi, ya betul. Kalau dimasukkan dalam tempatnya itu kita menemukannya gampang. Oke, C. Merapikan buku, apa manfaatnya? Rapi dan mudah mencari. Sama ya? Banyu apa? Banyak Aku ada berapa? Aku ada berapa? Rapi dan mudah dicari. Oh ya, sama. Oke, ada lagi. Jojo apa aja jawabannya? jawab aja. Udah mencari buku. Mudah mencari buku. Ya. Ini siapa namanya? Ruth. Kira-kira apa Ruth? Kalau merapikan buku, apa manfaatnya? Supaya nggak berantakan. Supaya tidak berantakan, berarti supaya rapi ya gitu ya. Supaya Iya. rapi. Oke. Betul semua ya, itu manfaatnya banyak. Intinya untuk kerapian agar mudah dicari juga kalau pas butuh ya. Oke, sekarang yang D, membantu ibu, manfaatnya apa ya? Ibu bahagia. Ibu cepat selesai. Jawabannya Banyu ini nih, apa namanya, sangat berbakti sekali ya. Ibu bahagia, jawabannya Banyu. Ibu jadi bahagia ya kalau dibantu sama anak-anaknya ya, betul. Itu kalau di rumah juga gitu ya. Kalau membantu ibu, ibunya senang. Kalau nggak dibantu, nanti ngomel. Tapi itu memang tugas kita sebagai anak ya. Membantu orang tua itu tugas kita sebagai sama di sama ibuku. Banyu biasanya membantu apa emangnya? Membantu apa? Membantu bikin berantakan. Membantu apa Banyu? Nggak tahu. Oke. Karneta mau ngomong tak? Membantu apa Karneta? Mencuci piring. Karneta sudah belajar cuci piring ini. Oke, membantu ibu tadi. Wah, bisa masak Karneta. Bantu masak ngapain? Potong-potong atau ngapain? Kalau potong-potong bahaya nanti. Potong-potong atau matiin atau ngaduk. Oh, mantap. Ya. Kan ini ya, dibetiin bisa pakai tangan, kalau potong pakai pisau, ngaduk ya. Ya, oke. Membantu ibu ya, jadi banyak membantu ibu itu banyak jenisnya, bentuknya. Intinya kalau membantu itu berarti membuat pekerjaan cepat selesai ya. Lebih ringan pekerjaannya ibu tuh, jadi lebih ringan, jadi cepat selesai kalau dibantu. Kalau ibu kerja sendirian, mama kerja sendirian, wah kasihan ya, mama itu banyak yang diurus ya, terus kerjanya nggak ada yang bantu. Misalkan nggak ada yang bantuin, contoh nyapu saja ya, atau misalkan merapikan tempat tidur masing-masing saja, itu sudah termasuk membantu ibu ya, membantu orang tua, meringankan pekerjaan mereka. Pekerjaannya cepat selesai, jadi mama itu bisa, kata Banyu tadi, bahagia. Akhirnya itu bahagia nanti kalau cepat selesai pekerjaan. Oke, terima kasih. Yang mandi 2 kali sehari, apa manfaatnya? Badan bersih dan kuat kuman. Sehat dan kuat, badan bersih dan terhindar dari kuman. Apa Ruth, mandi 2 kali sehari? Badan bersih. Badan bersih. Jojo, mandi 2 kali sehari, apa manfaatnya Jo? Membuat tubuh sehat. Ya, betul. Siapa yang di sini jarang mandi? Karena sekolahnya di rumah nggak usah mandi wes mah. Yo, siapa? Ada nggak yang jarang mandi? Lu jarang mandi?
Iya, iya kalau disuruh aku nurut kalau mandi. Putus. Oh, mandi sehari berapa kali, Ruth? Nggak inget, aku nggak inget. Hah, masa nggak ingat sehari doang kok? Sehari itu mandinya pagi aja, atau malam aja, atau pagi dan sore? Aku biasanya kalau disuruh bapak itu mandinya harus pagi, kalau malam aku kedinginan. Berarti mandi sehari sekali? Pagi aja? Iya, sekali. Ini padahal ini di buku ini mandi 2 kali sehari loh, Ruth. Mandi 2 kali sehari ya. Walaupun di rumah aja mandi 2 kali sehari. Karena badan ini ada kumannya ya. Ya, supaya bersih, enak. Nggak bau juga ya. Kalau mandi cuma sekali nanti malam-malam sudah bau. Ya kan? Nah, apalagi kalau kalian dari luar ya. Itu kalau dari luar misalkan ke pasar gitu ya. Nanti pulang itu walaupun pagi sudah mandi, ya mandi lagi. Karena dari luar. Supaya apa? Supaya bebas dari kuman. iya. Jadi kalau sekarang kondisinya lagi corona ya, jadi harus bersih. Kalau dari mana-mana usahakan mandi ya, jangan malas mandi. Supaya Badan bersih dan bebas dari kuman. badannya bersih, nggak penyakit ya, nggak ada penyakit, bisa bersih, terhindar dari penyakit. Oke, terima kasih. Itu beberapa manfaat ya. Jadi kalau kita mentaati aturan, itu pasti bermanfaat. Tidak ada aturan yang tidak bermanfaat. Tidak ada aturan yang dibuat hanya iseng. Iseng itu apa ya? Tidak ada tujuan gitu ya, iseng-iseng saja. Nggak ada. Semuanya punya manfaat. Sekarang akibat. Tadi kan manfaat ketika kita mentaati ya. Sekarang akibat kalau kita nggak taat. Kalau kita melanggar aturan di rumah. Coba. Doni tidak pernah menggosok gigi. Ayo, akibatnya apa nih kalau nggak pernah gosok gigi? Sakit gigi kayak adekku. Gigi. Dan sakit gigi. Sakit gigi. Terus dia nggak punya gigi. Oh, kayak Bumi ya. Biasanya Gigi kalau anak kuning. kecil ini biasanya memang sakit gigi ya. Giginya banyak yang bolong. kuning. Giginya kuning kata Corneta. Giginya kuning. Giginya jadi sakit. Iya, sakit gigi ya. Gigi kalian bagus nggak coba? Ya, Banyu giginya mana? Mana Banyu? Ya, ya. Biasanya kalau masih kecil itu masih bisa tumbuh ya. Jadi kalau masih, banyak yang masih lubang-lubang ini ya. Wah, kebanyakan makan coklat ya kamu, Ruth. Nah, dulu Cuci masih kecil itu masih suka lubang-lubang sih. Tapi nggak keropos. Ya. Jangan banyak makan yang manis-manis. Nggak boleh berlebihan ya. Nanti sakit gigi itu nggak enak. Sakit. Ya, kalau giginya ada yang lubang bahaya. Jadi kalau ada masalah dengan gigi lebih baik langsung diperiksa ke dokter gigi supaya giginya kalau besar bagus. Aku kemarin makan pisang goreng langsung copot giginya. Giginya karena habis lepas. Iya. Yang bawah apa yang atas? Bawah sebelah kiri. Kejual ke mama. Apa? Ganyu? Gigiku kalau lepas kejual ke mama. Loh, kenapa? Gigiku juga itu barusan lepas. Oh iya, kalian ini memang masih ini ya, masih masa-masanya gigi susu. Ya, bisa tumbuh lagi, lepas tumbuh. Nah, gitu. Tapi tetap dijaga ya, mumpung masih bisa tumbuh, dijaga giginya supaya tetap sehat ya. Itu udah lepas, sering menggosok gigi. Harus gosok gigi itu penting. Gosok gigi itu penting ya. Kalau teacher gosok gigi itu tiap mandi pasti ya. Misalkan 2 kali berarti 2 kali, lalu pas mau tidur jadi 3 kali. Ya.
Kan mau tidur itu kan habis makan ya. Kalau habis makan kan ada yang kadang cabenya masih nempel di gigi, makanannya masih nempel, atau coklatnya masih nempel, nggak kelihatan kan di dalam. Jadi gosok dulu sebelum bersihin pakai kulitnya jeruk. Oh, pakai kulitnya jeruk. Oh, ya. Saya belum pernah itu mencoba. Ternyata ini banyak cara-cara yang alami ya. Oke, baik. Dijaga ya giginya ya, mumpung masih kecil, supaya pas dewasa bagus dan sehat. Tidak ada yang sakit gigi. Sakit gigi itu sakit. Oke, B. Jonas tidak pernah merapikan meja belajarnya. Apa akibatnya? Susah mencari buku dan pensil. Meja berantakan. Susah mencari buku dan pensil, meja kotor berantakan. Tidak rapi. Apa, Jojo? Tidak rapi. Tidak rapi, ya betul. Ya, itu semuanya. Kalau nggak pernah dirapikan, kalian punya meja belajar pasti ya. Entah yang lipat, yang meja belajar lipat itu, atau yang meja belajar yang besar itu ya, macam-macam. Nah itu kalau tidak dirapikan, wah itu bahaya ya. Nanti kalau pas pelajaran disuruh mengeluarkan buku, nggak tahu di mana. Ya, terus nggak rapi. Nanti kalau nggak rapi, nanti dimarah lagi sama mama papa ya. Kenapa ini nggak rapi meja belajarnya ya? Nah, jadi belajar, kalau selesai belajar kayak gini harus selalu dikembalikan ke tempatnya ya. Nggak boleh ditinggal begitu saja. Apapun itu ya, termasuk buku dikembalikan ke tempatnya. Belajar hidup rapi dan tertib. Oke, selanjutnya terakhir C. Sita tidak membersihkan sampah raut pensil yang berserakan. Oh. Meja menjadi kotor. Meja menjadi kotor apalagi? Kotor. Kotor. Ini jawabannya apa? Yang C. Meja berserakan. Meja berserakan dengan kotoran rautan pensil. Oh iya, rautan pensil. Meja berserakan dengan kotoran rautan pensil ya. Intinya jadi kotor ya. Kalau ada rautan pensil ya. Kalian pasti sering meraut ya. Entah itu rautan yang putar, yang banyak itu, atau yang kecil, tetap ya. Kotorannya jangan. Ada dulu teman teacher itu ya. Kotorannya itu dikumpulkan banyak, sampai banyak. Nanti dibuat mainan sama dia. Apa rautan bekas rautan pensil itu dibuat mainan. Nah, kalian nggak boleh asal buang ya. Nanti ditaruh di meja, itu nggak boleh. Harus langsung dibuang di tempatnya. Supaya nggak berserakan sampahnya. Karena itu kan ketiup angin sedikit, langsung berserakan ya. Langsung kemana-mana. Terbang. Oke, terima kasih. Sudah selesai PPKN-nya. Ada yang mau ditanyakan soal aturan dan manfaatnya? Tidak. Oke. Kalau tidak, waktu kita tinggal dikit. Matematika nggak kita bahas lagi ya. Kita 2 hari sudah bahas matematika. Nanti untuk soal yang kemarin berarti langsung di Google Classroom-nya akan SPDP. Ya, habis ini kita SPDP praktek. Yuk. Sekarang dibuka. Tugas kita halaman berapa? Ada yang tahu? 114. Yuk, 114 dibuka. Sudah? Sudah. Sudah ya. Ini tugasnya kan di video kan, teacher? Iya, tugasnya sudah teacher lihat kok. Di Google Classroom sudah masuk. Tapi belum sempat teacher nilai. Ya, itu ya. Ada 8 gerakan. Gerakan. Ini pakai background, ini nggak bisa begitu jelas ya, nggak apa-apa ya. Kalau nggak pakai background nggak layak ini tempatnya teacher ya. Jangan nggak pakai background. Jadi gerakannya ada gerakan tangan, ya, gerakan tangan dan kepala. Cara untuk memperagakan gerakan tangan, kepala dan kaki bersamaan itu ya,
pokoknya di buku kita ini, setiap tangan kita ke kanan, berarti kepalanya ikut ke kanan, ya. Kalau tangannya ke kiri, berarti kepalanya ikut ke kiri, ya. Itu, supaya kepalanya juga ikut gerak. Jadi kepalanya ikut gerak gini, ya. Ikut gerak gitu. Gerakannya cuma ada 2 sebetulnya, tapi diulang-ulang. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sama kaki ya tapi ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang coba nggak bisa lihat satu-satu. Jadi satu-satu ya. Coba dipraktekkan lagi satu-satu. Siapa mau duluan praktek halaman itu? Banyu, Banyu sudah semangat, sudah berdiri. Banyu, setelah Banyu, Karneta. Ya, Banyu silakan. Banyu dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, itu gerakannya ya. Kurang kepalanya sedikit tadi. Nggak apa-apa, tapi sudah betul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama kaki ya. Kakinya dilihat juga, harus ikut gerak kakinya. Sekarang Garneta, silakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 hitungannya. 8-nya mana? Oke. Ya, terima kasih Banyu dan Garneta. Ayo, siapa lagi yang mau mempraktekkan gerakan? Ruth dulu. Silakan Ruth. Berdiri Ruth. Makanannya ditaruh dulu. Suaranya sayang, supaya tahu hitungannya. Suaranya jangan di mute. Beri kesempatan dulu bertanya kalau mungkin ada. 1, 2. Oke. Hitung 1, 2, 3, 4 gitu Ruth. 1, 2, 3, 4. Numbers 15 up to 20. Nomor 15 sampai 20. Perhatikan dengan baik. Ya. 15 up to 20. Oke. Sudah cukup. Oke, terima kasih Ruth. Olahraga sebentar ya kita ya. Jojo, silahkan Jo, ya Jo. Kita gerak-gerak dulu Jo. 8 hitungan. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oke, terima kasih Jojo sudah pakai batik disuruh gerak-gerak, ini agak susah. Oke, terima kasih Jojo, terima kasih semuanya ya. Itu gerakan koordinasi. Koordinasi itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Koordinasi itu apa sih? Gabungan. Betul. Koordinasi itu gabungan ya. Koordinasi itu berarti gabungan. Integritas ya, nggak bisa ya. Gabungan intinya ya. Gabungan dari gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki ya. Itu kalau di bukunya itu banyak itu gerakan-gerakannya. Ya, kalian bisa lihat gerakan tangan. Itu ada tangan yang gini ya, di dada gini-gini. Ya kan? Lalu ada gerakan patah kanan, patah kiri yang tangannya di pinggang. Ya, gini-gini. Lalu gerakan apalagi kaki yang mana kaki ini? Nah, gerakan kaki ke depan, kaki ke samping, kaki ditekuk, kaki diangkat. Hampir mirip dengan PJOK ya. Kalian sudah belajar kemarin sama Teacher Samuel ya. Gerakan-gerakan. Nah, gerakan tari ini tujuannya untuk kalian nanti kalau misalkan bisa menguasai gerak tari, itu bisa dikombinasikan dengan lagu ya. Jadi nanti
bisa misalkan tugasnya nanti menari dan menyanyi. Nah, nyanyi terus dikombinasikan dengan tarian. Bisa ya. Tarian apa ini? Oh, tarian koordinasi tadi, tangan dan kaki misalnya. Atau tarian kaki saja atau tarian tangan saja gitu ya. Kita nih kaya ya, di Indonesia nih punya banyak macam tarian. Tari daerah itu banyak. Banyu suka menari nih kayaknya ya. Banyu ya. Teacher, boleh ke toilet? Oh, boleh. Silakan. Sudah mau selesai kita. Ya, gitu ya. Jadi gerakan tari tujuannya agar kita bisa, yaitu nantinya bisa menari dengan diiringi lagu. Ini gerakan-gerakan dasarnya saja, ya. Gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan kepala, ya. Gerakan kaki, gerakan tangan, dan gerakan kepala. Kalian sudah melihat video pembelajaran SBDP ya? Atau sudah lupa? Sudah lupa atau masih ingat? Lupa. Iya. Kalau nggak diulang memang lupa ya. Makanya kita mau mengulang-ulang ini. Lupa ya. Tentang tari sih sama seperti yang di Bupena, di buku kalian ya. Sama seperti itu. Cuma nanti kalian bisa lihat-lihat lagi ya videonya ya sebelum besok kita mau ulangan ya. Jadi kalian lihat tuh gerakan kepala itu ada gerakan apa saja gitu ya. Gerakan kaki, share screen sebentar ya. Share screen sebentar sebelum kita akhiri. Supaya kalian ingat, supaya besok waktu ulangan bisa menjawab. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi ada gerakan kepala. Gerakan kepala itu ada menengok ke kanan, menengok ke kiri, ya. Gerakan tangan itu ada apa? Mendorong gini ya. Menarik gini. Bertepuk tangan. Menjentikkan jari. Tahu menjentikkan jari? Oh, tahu ya. Ini menjentikkan jari. Nah, ya, betul. Itu gerakan tangan ya. Mendorong bisa gini, menarik, bertepuk tangan, menjentikkan jari, macam-macam ya. Sekarang gerakan kaki nih. Nah, ini gerakan kaki ada berjalan, berlari, seperti PJOK ini ya, melangkah ke samping, kanan samping kiri ya. Lalu apalagi nih? Nah, ini tuh gerakan kaki tadi ke depan, ini ke samping, ini ditekuk, ini diangkat kakinya ya. Nah, ini yang gerak koordinasi nih, gerak koordinasi antara kaki, tangan, dan kepala yang sudah kalian peragakan tadi. Nah, gerakan ini harus apa? Harus sesuai dengan hitungan ya. Jangan gerakannya duluan, tapi hitungannya masih belakangan. Harus sesuai. Jadi 1, 2 itu sesuai ya. Dan kompak sama-sama. Karena menggabungkan kepala, tangan, sama kaki ini kadang bingung ya. Tapi harus sama-sama. Nah, ini gerakannya. Ini yang sudah kalian peragakan tadi di Bupena ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Oke. Itu saja materi kita hari ini. Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Ada yang mau ditanyakan? Banyu, silakan. Yang ditanya kali-kalian kapan, teacher? Oh, ya ampun, lupa teacher kali-kalian. Oke, terima kasih Banyu mengingatkan teacher. Teacher lupa ini, kalian harus menghafal perkalian ini ya. Terima kasih Banyu. Oke. Apa sudah ada yang hafal perkalian 2? Banyu sampai mana perkaliannya? Banyu sampai perkalian berapa?
Teacher, aku mau bertanya. Sebentar lu jangan memotong pembicaraan orang ya. Sebentar tunggu. Sampai 5 ya? Oh, Banyu sampai 5. Garneta sampai perkalian berapa? Garneta. Sampai perkalian 8. Hah? Sudah 8? Sudah hafal atau bagaimana ini? Yang hafal saja. Yang hafal sampai perkalian berapa? 8. 8. Hafal semua itu sudah? Atau? Hafal. Wah, berarti Garneta kerja keras ini ya. Oke. Ruth, hafal sampai perkalian berapa, Ruth? Kalau aku hafalnya sampai perkalian 10. Yang hafal. Jangan dibanyak-banyakin ya. Yang hafal saja. Kita tes lo nanti lo. Coba tes yang perkalian 10. Oh, berarti kamu menghafalkan yang perkalian 10. Jangan langsung 10 ya. Urut dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 9, 10. Jangan langsung ke 10. Perkalian 2 sudah hafal? Tidak. Nah, kenapa 10 kalau 2 saja belum hafal? Coba sekarang perkalian 2 ya. Kita mau tes. Kalau Banyu berarti perkalian 3 ya. Silakan, yuk. Satu-satu. Yang tunjuk. Wah, Garneta sudah buat. Ya, betul. Dia seperti itu supaya semangat ya. Ditempel juga boleh supaya hafal. Yuk, Garneta dulu deh karena sudah semangat ini. Perkalian Maaf ya, aku agak kurang jelas suaranya. Oh, nggak apa-apa. Agak dekat aja sayang, agak dekat gini kayak Titit. Ya. Sampai berapa, teacher? 2 dulu ya. Nanti kalau 2 sudah hafal, baru 2 sama 3. Ya. 1 dikali 1 sama dengan 1. Ternyata hadap ke layar, ini nggak bisa lihat. Nah, gitu. 2 kali 1. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 2 kali 2 dikali 7, 14. 2 dikali 8, 16. 2 dikali 9, 18. 2 dikali 10, 20. Wah, oke. Hafal 2 ya. 3 bisa nggak hafal 3? Bisa. Bener ini, hafal ini. Nggak lihat atau masih lihat dikit-dikit? Lihat dikit ya? Boleh. Yuk, coba dulu yuk sama 3 yuk. 3. Nggak apa-apa lihat dikit. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 3 dikali 2, 6. 3 dikali 4, 2. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 4, 12. 3 dikali 5, 15. 3 dikali 6, 18. 3 dikali 7, 21. 3 dikali 8, 24. 3 dikali 9,
27. 3 dikali 10, 30. Oke. Good job, Karneta. Nanti dihafalkan lagi ya. Nanti setelah ini nggak urut ya. Jadi tiba-tiba tanya, Karneta, 2 kali 8 berapa? Berapa, Karneta? Tahu nggak? Kenapa? 2 kali 8? 16. Gitu ya. Nanti tiba-tiba tanya, tapi harus lihat kamera ya, nggak boleh lihat yang mana-mana. Terus nggak boleh ada bisikan-bisikan mama supaya cepat hafal ya. Oke, terima kasih Karneta sudah berusaha dengan baik. Selanjutnya Banyu, perkalian 3. Kemarin Banyu sudah sampai 2. Perkalian 3 Banyu. 3 kali 1, 3. 3 kali Sama lihat kamera ya, supaya nggak lihat ini. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. 3 kali 8, 24. 3 kali 9, 27. 3 kali 10, 30. Sudah lancar. Hebat. Good, terima kasih loh. Berarti sudah latihan terus ini ya. Ulang-ulang ini, makanya lancar. Ya, Ruth. Mau coba, Ruth? Aku mau perkalian 2 aja. Iya, kamu memang 2 dulu. Ayo, silakan 2, Ruth. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14. 2 kali 8, 16. 2 kali 9, 18. 2 kali 10, 20. Oh, Ruth masih membaca ya? Ini siapa ya yang dari tadi main Aku lupa. Oh, berarti belum hafal. Oke, nggak apa-apa. Nanti dihafal ya, Ruth ya, supaya nggak baca lagi ya. Oke? Nggak boleh membaca nanti ya. Terima kasih, Ruth. Jojo, perkalian 2, Jo. Nggak apa-apa sambil baca dikit-dikit, Jo. 1 kali 2, 4. Dulu. 12, Maju. 6. Enggak ya, coba dulu. 1 kali 2 sama dengan Salah. Ayo konsentrasi. 1 kali 2. dengan 2. 2. Ayo. 2. 2 dikali 3, 2 kali 2. 4, 2 kali 3. 5, 2 kali 3. 6, 2 kali 4. 7, 4. 7, 8. 2 kali 5. Ayo. Ini 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 7. Salah ya. Tidak. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 berapa? 4. 2 kali 5. Ini berapa ini? 10 ke 10. Ayo. 2 kali 6. 10. 2 kali 6. 7. 2 kali 6. 6. Salah. 2 be? 12. Ayo, 2 Ya. kali 7. 2 kali 7. 2 dikali 7. 14. 2 kali 8. 2 kali 8. Ayo, 2 kali 8. 2 kali 2 8? kali 8. Jom, 2 kali 8. 2 6? kali 8. Berapa? 2 kali 8? 6 be? Teacher. 2 kali 9. Dan 2 kali 7. Apa, Jo? 2 kali 9? 8?
10. Loh, 2 kali 8. 8. Ya 9. Ayo 2 kali 10. Ayo, 2 kali tadi bisa sekarang. Ayo. 2 kali 10. Aku. Jo. 2 kali 10 berapa, Jo? 20. 20 ke. Ya ini sudah ditampilkan ini di layar ya. Oke. Gak apa-apa Jojo ya, mungkin sudah capek. Memang harusnya di awal tadi Cici lupa. Terima kasih ya Jojo, hebat sudah mau berusaha. Terima kasih banyak semuanya. Banyu silahkan. Aku juga sudah bisa 4. Wah, sudah bisa 4. Disimpan dulu boleh ya. Disimpan dulu ya. Kita waktunya sudah habis. Cici tahu Banyu sudah sampai 5 kan, kata Banyu kan. Jadi nanti pertemuan besok deh nggak apa-apa ya. Besok kita meet sebentar ya. Untuk ini menghafal perkalian aja ya. Besok sebelum ulangan pagi kita meet. Kita perkalian 10 teacher. Jangan dulu 10 sayang, kita urut dulu ya. Nanti susah kalau yang 10 hafal tapi 2 nggak hafal untuk apa ya. Nanti 10-nya harus urut. Ya, jadi besok kita meet sebentar. Terserah kalian mau menghafal sampai berapa. Misalkan, Cicil aku mau menghafal 4 dan 5. Oh ya, silahkan. Atau aku mau menghafal 2, tapi syaratnya harus sudah melewati 1, 2, 3 gitu ya. Harus sudah hafal semuanya. Oke, sampai sini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita mau akhiri. Kita sudah kelewatan jamnya. Tapi Cicil sudah hubungi Cicil Tatit. Jadi kalian bisa istirahat dulu sebentar. Ya. Nanti ini jam berapa ini ya? Jam 10.04. Jadi istirahat 6 menit. Jam 10.10 lebih 10. Tatit mau masuk kelas. Ya. 10:10. Ini masih 10.04. Kalian boleh minum, boleh rebah-rebahan sedikit ya. Kayak Kaneta itu. Boleh makan-makan snack ya. Boleh nggak usah lihat kamera dulu supaya matanya nggak sakit. Selamat istirahat. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Nggak usah live ya supaya nanti nggak panggil-panggil lagi. Kameranya boleh dimatikan aja nggak apa-apa kalau misalkan mau beraktivitas.